Joe Roberts ingin menjadi satu-satunya pembalap Amerika di MotoGP musim depan. Namun rintangan besar muncul di proyek tim satelit Aprilia Trackhouse sehingga tampaknya menjadi tujuan yang paling mungkin bagi Roberts. Pengamat MotoGP Neil Hudson mengatakan masalah yang dihadapi Joe adalah manajer tim David Brivio. Neil Hudson menambahkan Trackhouse mempercayai Brivio untuk mengambil keputusan terhadap pembalap. Brivio tentu mempertimbangkan untuk merekrut Joe Roberts, namun saat ini ada opsi pembalap berpengalaman yang lebih berharga daripada Roberts. Menurut Hudson, Brivio tidak yakin Joe adalah orang yang tepat untuk mengendarai RRGP dengan baik. Prioritas Brivio adalah harus mempertahankan Miguel Oliveira, sebab Oliveira telah memenangkan 5 balapan MotoGP. Jadi tak masuk akal menyingkirkan Oliveira demi memasukkan pembalap rookie seperti Roberts. Selain itu juga ada opsi Jack Miller yang sedang menganggur dan akan pergi kemanapun di mana dia bisa mendapatkan tempat di grid. The Baby Alien sejauh ini tampil cukup impresif. Kepindahannya dari Honda ke Ducati nampak begitu sempurna. Torehan 166 poin yang dia dapatkan membuatnya sementara menduduki peringkat ketiga. Namun Marquez ternyata masih punya kelemahan di balik itu semua. Memang dalam beberapa balapan Pedrosa melihat Marquez bisa menyalip dengan menggunakan pengereman yang kuat. Khususnya Marquez menyalip di saat-saat terakhir menggunakan apex dari tikungan. Namun manuvernya ini akhirnya akan membuka sedikit ruang pada racing lainnya. Titik ini bahkan membuat celah terbuka hingga Marquez bisa disalip lawan. Marquez sendiri tidak menolak pendapat dari Pedrosa. The Baby Alien mengakui bahwa dirinya harus sedikit berhati-hati saat melibas tikungan. Sebab Marquez sudah mencoba untuk menutup celah itu namun terjatuh beberapa kali karena kehilangan cengkraman bagian depan. Hal itu membuat Marquez kurang percaya diri saat melakukan putaran cepat dengan ban baru. Marquez mengaku saat menekan ke depan dirinya menyalip pembalap lain dengan ekstra hati-hati saat sampai di akhir tikungan agar terhindar dari crash. Perlawanan para pembalap motor lama Ducati tidak semenggigit musim lalu. MotoGP 2023 diwarnai kejutan dari Marco Bezzecchi yang dengan motor Ducati Desmos edisi GP22 mampu mencetak 2 kemenangan dan sempat memuncaki klasemen. Di titik yang sama pada tahun ini tidak ada satupun kemenangan yang terjadi. Malahan cuma Marc Marquez pembalap Ducati Desmos edisi GP23 yang mampu secara konsisten bersaing di posisi 3 besar. Perbedaan karakter yang besar antara motor Desmos edisi GP23 dan GP22 menjadi penyebab dari kesulitan yang dialami oleh mereka. Fakta mengejutkan lantas diungkap oleh Alex Marquez selaku salah satu rider yang diberi kuda besi GP23 musim ini. Rupanya motor yang diterimanya kali ini adalah bukan motor yang sama dengan yang dipakai Francesco Bagnaia saat mengunci gelar juara dunia di balapan terakhir GP Valencia. Hal ini berbeda di tahun lalu karena Alex mendapat motor GP22 versi upgrade terakhir di GP Valencia 2022. Sedangkan tahun ini Alex menggunakan motor musim awal 2023 di GP Portugal. Ducati sejak awal telah mengatakan bahwa tidak semua pemutakhiran dari tahun lalu akan dibawa ke motor GP23 yang kini dipakai para pembalap tim satelit. Sebab motor yang diberi update ternyata memberi beberapa masalah dalam aspek reliabilitas dan performa. Saat tes pramusim General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna menyebut bahwa motor yang disediakan adalah motor yang sama dengan Johann Zarco. Ex pembalap Pramac itu tidak mendapatkan pembaruan sejak memutuskan untuk pindah ke LCR Honda pada musim ini. Padahal faktor pemutakhiranlah yang sebenarnya menghadirkan kesempatan bagi pembalap tim satelit untuk memberikan perlawanan. Dengan motor yang sudah jadi, mereka bisa fokus untuk mengejar kecepatan pada awal musim ketika pembalap tim pabrikan masih menyempurnakan setelan motor yang baru. Sayangnya, pemandangan ini tidak terjadi musim ini. Para pembalap motor pabrikan Ducati justru terlihat perkasa dengan memborong 8 kemenangan dari 9 seri pertama. Motor Desmos edisi GP23 versi mentah sebenarnya bukan motor pecundang. Buktinya, Bagnaia mengawali musim dengan menyapu bersih kemenangan pada seri pembuka di GP Portugal. Namun kemudian muncul masalah yang membuat Bagnaia frustasi, sebab dia kerap terjatuh sendiri tanpa ada peringatan apapun. Bagnaia yang menjadi pembalap referensi terus melakukan penyesuaian. Di paruh musim kedua, dia bahkan bergadang untuk mengatasi masalah selipan saat pengereman.
Ducati juga memberikan pemutakhiran. Salah satunya adalah hall shot device baru yang absen saat GP23 dijajal oleh Marquez CS saat tes pramusim. Alex Marquez berharap Ducati mau memberikan dukungan lebih. Tanda-tanda positif hadir ketika update fairing GP23 dari paruh musim lalu akhirnya diturunkan Ducati ke tim satelit mereka jelang jeda paruh musim. Pada MotoGP 2025 mendatang, pabrikan asal Italia tersebut dipastikan memiliki kekuatan mengerikan setelah resmi mendatangkan Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan menjadi tandem dan berada di sisi Bagnaia sebagai rekan sekaligus rival pertama yang wajib dikalahkan. Situasi garasi Ducati diyakini berpotensi panas lantaran kedua pembalap tersebut memiliki label sebagai juara dunia. Bagnaia adalah juara kelas utama dalam 2 musim terakhir. Sedangkan Marquez sudah merajai kelas ini sebanyak 6 kali. Jika tidak ditangani dengan baik, ego kedua rider tersebut sangat berpeluang bisa menghancurkan Ducati dari dalam. Ya, memiliki 2 rider hebat acap kali juga membawa tantangan tersendiri untuk menjaga ekosistem sebuah tim balap agar tetap kondusif. Hal itulah yang coba diungkapkan oleh Lynn Harvey sebagai petinggi Yamaha soal kedatangan Marc Marquez ke Ducati. Pria asal Inggris tersebut benar-benar dituntut untuk jeli dalam mengelola ego dari Rossi dan Lorenzo yang berambisi menjadi juara dunia. Meski memiliki sisi negatif, memiliki 2 rider hebat yang mampu menciptakan rivalitas internal juga berdampak baik bagi tim itu. Sejalan dengan tensi panas Rossi dan Lorenzo yang haus akan kemenangan, Yamaha pada saat itu menjadi tim yang dominan. Mereka tak ubahnya berada dalam puncak kejayaan di balik ketegangan yang dibuat oleh Rossi dan Lorenzo pada saat itu. Pada 2021, Acosta menjalani debutnya di Grand Prix dan langsung sukses menyabet gelar dunia. Kala itu, ia membela Red Bull KTM Ayo dan bertekad naik ke Moto2 pada 2022. VR46 Racing Team pun mendekatinya meski ia merupakan rider Spanyol dan bukan rider Italia. Acosta sendiri dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan The Doctor. Selain sering diberi nasihat, ia juga sempat diundang Rossi untuk mengikuti lawan 100 km Dai Campioni, balapan yang digelar di sirkuit flat track milik Rossi, Motorrad Tavullia, Italia. Acosta kemudian mengaku bahwa ia hampir sempat membela skuad Rossi di Moto2 pada 2022. Namun kesepakatan batal diraih kedua pihak karena VR46 sulit mencari sponsor untuk proyek Moto2 mereka. Skuad itu akhirnya mundur dari Moto2 pada akhir 2022 dan lebih memilih memfokuskan diri ke proyek MotoGP. Acosta sendiri memilih naik ke Moto2 bersama skuad yang juga menaunginya di Moto3 yakni Red Bull KTM Ayo. Meski gagal bekerja sama, Acosta dan Rossi tetap punya hubungan yang sangat baik. Acosta yang saat ini masih berusia 20 tahun bahkan mengaku sangat mengagumi bagaimana Rossi membantu para rider VR46 Rider Academy.